jalan-jalan ke Kota Batam. Ke Kota Batam jauh sekali. Selama itu yang tak ada salam berdoakan suaminya kalau nanti. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sangat saya hormati Bapak Imam Desa Tanjung salah satu masjid Nurul Iman. Yang sangat saya hormati Bapak Kedok, yang sangat saya hormati Bapak Desa, Bapak Taur, Bapak Imam Desa beserta yang saudaranya, yang sangat saya hormati Bapak Tuan-tuan guru, para ahli ulama dari Sumatera Jawa, hadir bersama kita ada Ustaz kami untuk kembali akan menyelesaikan kuliah S2-nya, Masya Allah. Kebetulan untuk kali ini dulu sama-sama kami di sekolah SMP. Cuma bedanya dulu dia masih jadi santri, sekarang dia jadi guru. Karena saya pernah jadi santri dengan apa itu. Hadir juga bersama kita dengan Ustaz Jawa, Wakaful dulu SMP ITS Juanda. Alhamdulillah ada juga saudara-saudara saya, ada family saya, Masya Allah. Saya pun tahu ada di sini banyak saudara saya, termasuk alhamdulillah saudara saya. Saya minta sama Allah beri saya jodoh. Alhamdulillah dapat jodoh orang muda, alhamdulillah, anak muda lengkap. Rupanya kata papa mertua banyak sebab kita dengan rumah satu, termasuk adanya Tuhan. Tapi namanya udah sama. Itu juga saudara, supaya saudara semua, alhamdulillah. Minimal saudara seiman dan seperjuang. Ibu sehat, alhamdulillah. Bapak sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Tuhan berdoa yang banyak buka, Allah limpahkan rezeki biar mampu melunasi hutangnya. Yang sakit Allah sembuhkan, yang banyak masalah Allah berikan solusi padanya. Yang bulan susah hatinya Allah berikan ketenangan padanya. Amin. Alhamdulillah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berhasil selamat dari ujian nyata, ujian yang konkret. Apa itu? Musibah orang hijir. Dulu, ini suara jelas, ya, suara jelas, Bu. Ini ada adik-adik juga, Rabi Doa, nanti ada khusus pada ini. Ya, doa, adik-adik. Halo. Kalau misalnya halo, jawabnya ya. Halo adik-adik. Hai. Halo guys. Halo. Nanti Ustaz kasih kuis yang bisa menjawab akan ada hadiah. Tahun lalu kan Ustaz buat kuis, tahun ini buat kuis. Kalau nanti yang menjawab ada hadiah. Kita alhamdulillah selamat dari musibah banjir. Dulu tahun 2006 pernah terjadi banjir. Jauh sebelum 2006
Kemudian 2004 tsunami, 2006 banjir bandang, 2022 banjir, 2025 inilah yang terparah. Gak ada yang mengalahkan banjir tahun ini. 2025, mulai tanggal 25, 26, 27 sampai 28, sampai sekarang kita rasakan efeknya luar biasa. Emangnya Ustaz kena musibah banjir juga? Saya kan ngomong dari tadi aku dengan anak. Udah difirmankan sama Allah ayat yang sering kita dengar. Biasanya ini kalau ada orang meninggal di rumah ini sama imam misalnya atau sama desa, kepala desa, dan kalau siapa yang ngomong dipegang lagi bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata ayat ini sudah ada dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Tapi sebelum ayat 158 ada ayat 155. Bunyinya gimana? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nabluwannakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal. Kata Allah, kami pasti akan menguji kamu ya Allah. Dengan apa Allah menguji kita? Minal khawf, dari rasa takut. Bukankah waktu banjir kemarin kita betul-betul takut? Itu di daerah kampung sebelah ini. Ada yang bawa hasil tanamannya ditaruhkan di rumah, kemudian air makin naik kampung, hasilnya dipindahkan lagi. Makin naik kampung tidak dipindahkan lagi sampai berapa kali pindah? 3 kali ada. Terakhir kita buka kampung kita itu. Belum lagi air sudah masuk dari mana-mana. Luar biasa banjir itu. Kemudian dengan apa kita menguji? Wajib dengan rasa lapar. Makanya banyak ahli bantuan nasi beras, sembako, karena mereka berharap kita di sini semua ada lapar. Beras-beras itu yang rumah tak selalu lagi juga berbentuk macam-macam itu. Kemudian dengan apa kita menguji kita? Wa naqsin minal amwal, kehilangan harta, kekurangan harta. Berapa banyak harta yang hilang? Mobil, sepeda motor, kereta banjir semua. Ya, itu bahkan dijual simpan. Ada yang baru beli mobil terbaru sekarang kalau kena air langsung otomatis terkunci. Mobilnya pula, orangnya pula selamat. Dengan apa mereka menguji? Wal anfus itu jiwa, kehilangan nyawa. Kan orang yang merasa kehilangan selamat pasca banjir, rumahnya meninggal pula keluarganya. Nomor kita tahu itu Pak Imam Sapirin, Pak Jawa. Waktu banjir, almarhum ayahnya semua. Tapi setelah banjir ini baru kehilangan beliau. Ternyata ayahnya meninggal dunia. Ini memang ujian yang nyata, ujian yang konkret. Memangnya saya diuji juga, saya pun diuji. Itu air begitu naik. Begitu air naik, saya langsung berangkat sama istri, saya bawa sama anak waktu itu masih umur 1 bulan. Saya tinggalkan sepeda motor semua. Alhamdulillah kami selamat. Dalam 1 minggu pasca banjir, saya coba datang ke Daya Kamis Kurang Syuhada untuk mengecek bagaimana nasib sepeda motor saya itu. Kalau memang sudah ada betul, ikhlas saya itu begitu. Rupanya alhamdulillah masih ada. Tapi kita lulus semua. Di masjid Suhada itu, lulus halaman segini. Kurang lebih segini, Bu. Di belakang masjid itu, Pak. Dalam beberapa minggu kemudian, saya datang lagi untuk selamatkan. Karena informasi kalau sepeda motor somes, ya, somes itu tak susah hidupnya. Saya pakai situ. Kalau membuatkan duit itu 100.000 hari Kamis. Langsung saya berpikir, ambillah itu. Saya angkat Bu, sepeda motor itu saya kuat kali. Nggak kuat saya.
Udah kedua, belum boleh keras. Kemudian saya telepon Ustaz Jarang yang hadir bersama kita. Ustaz, tidak tolong hadir Ustaz, saya tolong saya. Kata beliau, berdua rakaat angkat sepeda motor. Kami angkat sepeda raya dari turun gak sanggup ya Allah berat itu. Haus kata Rasulullah. Saya cek kiri kanan tidak ada minum. Yang ada abu debu, itu yang ada. Terakhir lagi haus-hausnya lagi capek-capeknya kami Pak. Jumpa kami Pak, di atas sepeda motor itu ada plastik warna putih, isinya warna hitam. Cairan, gosok di topi. Coba coba ini topi dari saya pikir. Saya ambil dari juga haus-haus kami cium kayak gini. Astagfirullahaladzim, saya campakkan langsung. Rupanya tarik mencet Pak. Karena memang selama banjir itu 3 hari 3 malam santri dari yang langsung ada. Laki-laki perempuan yang sudah masjid tak makan tak minum. Mungkin karena udah sisa air putih, tak tahan lagi dengan plastik di kuahnya. Dicampakkan atas sepeda motor saya, siap saya ambil. Ya Allah. Tapi kita bersyukur kepada Allah apabila kita semua ini selamat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo adik. Alhamdulillah, tidak seramai di nampaknya ini. Apa? Halo. Coba itu saja. Itu dia. Kalau kau cinta Allah berikan saya. Mantap. Coba ayat keempat doanya. Kalau kau cinta Rasulullah berikan saya. Kalau kau cinta Allah, cinta Rasulullah semua bilang saya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi? Saya. Siapa yang tadi pagi sudah mati? Saya bukan. Nanti ada tujuh ayatnya, tapi sebelumnya kita akan menyampaikan materi dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama dibuka ayat itu dengan ya ayyuha. Ya itu adalah harful nida, huruf munada, panggilan untuk seluruh makhluk. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang masih memiliki keimanan, mau imannya tinggi, imannya rendah, imannya separuh, yang sedikit pun tidak panggil oleh Allah. Itu dia. Kutiba alaikumus shiyam, setidaknya ada 3 poin di sini. Yang pertama, hukum berpuasa itu wajib. Yang kedua, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang yang terdahulu juga dilaksanakan yang namanya puasa. Dan yang terakhir, tujuan daripada berpuasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, halo. Ini kalau sudah ustaznya diurut, tapi kalau ini soal itu ustaznya ada di sini. Ini udah, dunia saya juga ada. Ayo, nih adik-adik, mari. Yang bisa menjawab adalah dia. Berapa rukun sholat? Ayo. Berapa? 13. Siapa namanya? Faridah. Untuk Faridah ada hadiah. Ya.
mikrofonnya nggak sampai ke sana. Jadi nanti sedikit ada ya. Ada di sini yang benar, yang lagi di sini. Nggak ada. Sudah nanti sedikit ada ya. Atau boleh diambil juga boleh. Malu dia bu. Kalau nggak boleh ya, saya akan malu dia. Nggak apa-apa. Ada di sini. Nggak ada juga. Cuma dia ini. Kalau ini sebenarnya tidak kamu ya atau ya tidak sama kamu ya. Rukun sholat ada 13, tapi dalam kitab Matan Ghairul Takmil dan dalam kitab Bajuri disebut dia 18. Apakah salah yang 13 itu? Ada yang berbeda. Kalau ada yang bilang 13, kalau ada yang bilang 18, ternyata semua betul. Yang 13 rujukannya adalah hukum tuntunan sholat. Yang 18 rujukannya adalah kitab Matan Ghairul Takmil. Kenapa itu 18? Karena bersama dengan itu makna. Apa itu makna Ustaz? Ya wahai jiwa-jiwa yang tenang, maka sholat itu tidak boleh dulu, harus ada kemakmuran. Siapa juga yang dulu sholatnya? Ibu kita. Ibu kita kalau tidak selesai dipercayai masalah lagi besok bajunya mau dipakai sama bapak, mau dipakai kerja. Ibu kalau dipercayai begitu ada takbir Allahu Akbar, sudah mulai sholat dulu. Allah mulai dari sekarang. Sholat itu harus pakai rukun. Tumanina ada rukun namanya tumanina, itulah yang benar. Tapi apabila tadi kita sama sholat ada sholat maghrib ya, sampai kemudian sholat isya, sampai kemudian sholat tarawih, kita tidak perlu dulu. Kalau itu kan memang 11 rakaat, tapi dalam 11 rakaat satu rakaatnya lurus. Makanya dikatakan dia 11 rakaat itu sebetulnya satu rakaat lurus. Ya, di tempat lain, saya kemarin ada sholat di ayat ini 23 rakaat Pak. Ayat pendek semua memang gitu. Tapi selesainya dalam setengah 10. Kita di Indonesia ini 11 rakaat, sebetulnya di desa Tanjungan kami 11 rakaat. Selesainya alhamdulillah tadi saya jam 9 Pak. Tapi kita nggak buru-buru kali. Ada yang selesai setengah 9, ada. Oleh sebabnya dulu tidak Allah apa yang boleh dibaca coba. Bu, Bu. Halo adik-adik. Hai. Pertanyaan berikutnya. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad SAW dari pihak orang tua? Dari pihak orang tua. Ini maju kembali yang bisa menjawab. Kalau satu saya belakang dia Bang, kalau tidak saya ada lagi. Siapa? Maju. Ayo, ada masih ada ini. Dua orang kita. Hitungan 3. 1, 2, 3. Hindari. Siapa namanya ini? Ada. Apa jawabannya?
bisa menjawab. Nah, pertanyaan terakhir. Ini kuis ibu-ibu. Bu, Bapak ada kuis rupanya enggak? Mohon maaf Pak. Sehebat-hebatnya Bapak menjawab, ujung-ujungnya sama ibu itu juga bilang, yakin saya ini. Karena ibu ini kan bendahara ini. Sini Bapak, ini Bapak ya, untuk jadi anak-anak. Ini khusus untuk ibu-ibu yang bisa menjawab hadiahnya, insya Allah. Saya cek dulu ya. 50.000 yang bisa menjawab. Siapa yang kasih Ustaz Pak Imam? Pertanyaannya adalah nungguin ya. Apa persamaan dan perbedaan antara syarat dan rukun? Saya tambah 100.000. Syarat dan rukun. Hitungan 3. 1. Oh, pertanyaannya, saya ulang lagi ya. Persamaan dan perbedaan antara syarat dan rukun. Masa itu pertanyaan yang enak, anak ini kan bisa jawab itu. Agak susah ulang. Bu, tanggal 1 kemarin saya ngisi ceramah musyawarah di Gosita. Kemudian lagi tanggal 2 saya ngisi ceramah lagi di Desa Al-Hitam. Setiap saya ceramah ngisi acara Islam Irak, selalu saya tanyakan ini. Dan mohon maaf, Pak, tidak mampu jamaah menjawab. Padahal waktu itu hadiahnya sampai 200.000 saja, tidak sanggup dijawab. Padahal ini pertanyaan yang sangat mudah, pertanyaan yang mudah. Jawabannya kan agak sedikit. Apa jawabannya? Persamaan dan perbedaan antara syarat dan rukun. Ini saya kasih contoh. Ini malam saya sebetulnya bukan mau ceramah panjang lebar. Saya malam Bapak dari pagi sampai siang sudah capek bekerja, capek bersih rumah, ya kan. Lumpurnya lagi, kegiatan lagi luar biasa, capek saya nangkap. Malam ini saya sebetulnya mau yang kalian selesai. Bagi-bagi hadiah. Jadi kalaupun nanti saya dipakai lah uang untuk sama ibu untuk masak, kan ada kalau ini Pak. Dipakai untuk ibadah, dipakai untuk sholat, itulah namanya menginvestasikan harta ke akhirat. Nah, Bu, saya ulang pertanyaannya, apa itu syarat dan rukun? Persamaan dan perbedaannya. Saya contohkan, ini anak sekolah SD, tamat dia sekolah SD, mau masuk sekolah SMP. Syaratnya apa? Dia harus mengikuti kelas 6. Ya kan? Kalau dia nggak di kelas 6 nggak bisa, enggak. Kelas 4 dia mau SMP, tak boleh. Itu kan syarat. Apa lagi syaratnya? Minimal harus selesai. Kalau pun nggak mau ijazahnya, minimal ada SKL, surat keterangan lulus, baru bisa masuk SMP. Itu syarat. Rukun, setelah dia berada di sekolah SMP, ini saya jelas lagi, setelah dia berada di sekolah SMP, wajib ganti pakaian. Gak boleh lagi yang perempuan dan yang laki pakai rok atau celana yang warna merah, ganti warna biru. Kan gitu. Apalah kata jawabannya itu? Syarat dan rukun. Saya tambah lagi hadiahnya 200.000. Hitungan 3. 1, 2, 3. Adiknya udah 3. Nah, ini oleh-oleh untuk di Bapak yang di sini hadiahnya kita bacakan. Mungkin suatu saat kalau kita berjumpa lagi, saya kasih pertanyaan, kita jawab dan kita kasih hadiah. Silakan jawabannya. Ini khusus untuk masyarakat Masjid Nurul Iman yang diumatkan pada waktu saja. Yang lain saya nggak mau kasih tahu. Ini rahasia di mana.
khusus tempat-tempat yang pernah saya datang selama ini. Tempat lain tidak usah. Maka ini sifatnya rahasia. Dengarkan jawabannya. Syarat adalah dengarkan. Itu isyarat, enggak isyarat. Syarat adalah sesuatu yang sifatnya wajib. Ya, saya ulang sekali lagi. Syarat adalah segala sesuatu yang sifatnya wajib. Apa itu wajib Ustaz? Dalam kitab usul fikih dikatakan ma yusatu wa fihi wa yuraqabati, dikerjakan dia mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapatkan dosa. Syarat adalah segala sesuatu yang sifatnya wajib dilakukan sebelum pelaksanaan. Itu syarat. Kemudian rukun itu apa? Rukun itu adalah segala sesuatu yang sifatnya wajib dilakukan di dalam pelaksanaan. Jadi persamaannya apa? Persamaannya antara syarat dan rukun sama-sama wajib. Perbedaannya kalau syarat pelaksanaannya sebelum, kalau rukun pelaksanaannya bukan sesudah. Udah selesai assalamualaikum warahmatullahi. Bukan. Tapi di dalam pelaksanaan. Oke, pertanyaan berikutnya untuk ibu-ibu ini. Dari senyumnya nampaknya lepas itu. Lepas semua lagi rumah ya. Bukan rasanya sudah betul-betul begini, saya lihat ibu-ibu di senyum, Masya Allah, itu rasanya lepas semua bukan-bukan di rumah. Sampai rumah baik lagi. Bu, pertanyaan berikutnya ini mohon maaf hadiahnya nggak sebesar tadi, tapi tetap akan saya kasih hadiah. Ada berapa rukun agama? Itu nanti ya. 1, 2, 3. Iya, 3. Rukun agama ada 3. Apa yang 3 itu? Tuh, tapi rukun Islam 5, betul. Rukun iman 6, betul. Tapi rukun agama cuma 3. Yang 3 itu pertama adalah Islam, kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah ihsan. Yang 3 ini bertiga sangat penting Pak. Islam, kemudian pembahasan pembelajarannya itulah dia pelajaran fikih. Fikih itu dalam kitab Baituni adalah pemahaman. Ada yang ketika takbir Allahu Akbar, tangannya di bawah wajah dan terpusat, ini fikih. Ada yang begitu takbir Allahu Akbar, tangannya agak kembali enggak. Ini juga fikih. Nama mazhabnya mazhab Imam Syafi'i. Tapi kayak gini Syafi'i Ustaz, kalau ini Syafi'i juga. Syafi'i itu ada 2 pendapat. Ada namanya qaul jadid, ada namanya qaul qadim. Qaul qadim ketika masih Imam Syafi'i berada di Baghdad, sementara qaul jadid ketika dia sudah berada di Mesir. Ada yang seperti kayak gini. Ini bukan mazhab Imam Syafi'i, tapi ada mazhabnya. Ada yang begitu takbir langsung kayak gini. Ada. Kalau Imam Malik di Mekah ada, begitu takbir Allahu Akbar langsung kayak gini. Ada. Dia punya mazhab sendiri. Jadi semua betul. Yang salahnya mana? Kalau tidak itu semua salah. Allahu Akbar. Itu salah. Siapa yang salah kalau tidak salah? Itu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 pelajaran ini sangat penting untuk kita teruskan ke generasi-generasi kita. Yang pertama fikih, karena mayoritas kita menonton Imam Syafi'i, ajari dia minimal 15 Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua iman. Iman itu apa? Turunan pembahasan pembelajarannya adalah tauhid. Kalau dulu Pak kita masih kenal sifat bagi Allah itu 20. Wujud tidak bakoh, mukhalafatul hawadith, ilmu binafsihi, sampai akhir.
Hari ini Pak, kalau bertanya sama anak kita, itu mereka menjawab apa? Kemudian yang terakhir, ihsan. Ihsan apa? Turunan pembahasan pelajarannya adalah akhlak, tasawuf. Jadi tiga ini hukumnya wajib fardu ain. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu kifayah, satu orang saja mempelajari ilmu itu gugur dosa satu. Contoh ilmu kedokteran. Di kampung ini ada yang ahli dalam kedokteran aman. Sama kayak sholat mayat, fardu kifayah kan itu. Dalam satu kampung itu ada yang meninggal, ada satu orang aja siap bersedia memperkifayahkan, memandikan, mengkafankan, menguburkan, mensolatkan, gugur dosa satu kampung. Itu fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain sifatnya wajib, setiap individu wajib mempelajari ilmu itu. Yang pertama ilmu fikih, yang kedua ilmu tauhid, yang ketiga ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Ini sangat penting. Hari ini PR kita untuk generasi-generasi berikut kita ini Pak. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, ini sebelum datang puasa ini, ibu-ibu ini semua masih sempat diarah. Masih sempat diarah ke belakang orang tua. Masih sempat bersilaturahmi. Kita masih sempat datang ke orang tua minta maaf. Tapi mohon maaf, beberapa waktu yang akan datang, setelah nanti tiba masanya kita meninggal, pertanyaan saya, apa yakin bapak dan ibu, ayah bunda, anak kita masih mau hidup sama ini? Ini yang kita coba dulu. Dari kecil kita mandikan dia sampai dia bisa mandi sendiri. Dari kecil kita pakaikan dia baju sampai dia bisa pakai baju sendiri. Nanti saat kita meninggal, jangan-jangan orang lain yang mandikan kita. Bu, saat kita meninggal, jangan-jangan nanti dia lain yang mandikan kita. Bukan tak boleh dia mandikan, tapi kita lah sebagai anak yang lebih mampu. Jadi gimana caranya Ustaz? Biar kita jadi anak yang soleh. Kasih pendidikan yang tiga itu. Itu namanya pendidikan agama. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, tidak agama kacau. Setiap orang yang punya agama, hidupnya akan kacau. Kristen orang Kristen, kalau dia agama Kristen menuruti segala aturan mainnya, hidup dia aman. Karena dalam agama Kristen dilarang membunuh, dilarang mencuri, dilarang berbuat jahat. Tapi kata Allah Al-Quran, Inna din, inna Allah Islam. Agama yang diterima di Allah hanya agama Islam. Maka rukun agama ada tiga. Tiga ini harus ditransfer ke anak kita, harus dididik dia, harus diajarkan dia. Gak mampu kita mengajarkan dia karena kurangnya mungkin pemahaman kita, kesibukan kita bekerja, kesibukan kita cari nafkah. Bapak-bapak ini pergi pagi, pulang petang, pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, tak pulang. Sekali pulang, buka cabang, enggak ya. Bu, sibuk seharian kita bekerja. Hari ini yang saya pahami, enggak cuma laki-laki yang bekerja. Ibu di rumah juga naik uang dia. Enggak sempat kita didik anak, enggak sempat kita kontrol anak. Masukkan dia ke pondok pesantren. Insya Allah. Ini kebetulan saya bawa brosur. Ini saya bagi ibu gratis. Kalau usah bayar brosur pesantren saya harus pulang bayar. Lalu kesukaan sudah bebas mau kemana aja boleh. Ada di luar ada itu Tengku Miswari, Abiyah Miswari ada pondok pesantren juga tuh kita kuning. Ada di daerah perbatasan antara Islam, ada di Kuala Lumpur dulu, ada di Wairega Darul Islam, ada yang kami. Alhamdulillah ada 50 sekian. Ya, terserah mau yang mana saja. Tapi karena ini saya bawa juga yang seperti surga, inilah yang saya bawa. Mau tengok boleh, nanti ibu ambil sama Pak Imam. Ya, saya sip dengan Pak Imam. Halo adik-adik. Udah bilang halo. Mana orang ini? Halo. Ayo ikut Ustaz. Angkat tangannya. Angkat. Kita tes kecerdasannya. Nampak dia.
cerdas, yang pintar-pintar yang mana ya. Sudah goyang-goyang seperti ini. Sudah. Saya bilang mata, pegang mata ya. Mata. Mata. Jangan minat itu terlalu sakit. Ini dong. Enggak. Lagi. Saya hidup. Lagi. Terakhir ya, terakhir kita lidah. Ya Allah, ya Rasulullah, mohon maaf, lorong hidup, masuk dan masuk lorong hidup. Lidah, ini. Allah. Mungkin misalnya yang dapat saya sampaikan, saya akan kembali niatnya cuma satu, silaturahim, menyapa bapak-bapak, ibu-ibu semua, juga telah berjumpa, senang saya, semua yang ada di sini sehat, dan mudah-mudahan segala penderitaan kita ini Allah berikan kita kekuatan, dan nanti kita akan tutup dengan doa. Jadi selama doa ini sama-sama yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal hidayah, ila liqa ma'as salam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah kita berdoa, kami memohon ucap istighfar dalam hati. Kita ucap dalam hati kita, ampunkan kami ya Allah, ampunkan saya ya Allah. Karena memang musibah ini sebetulnya kita tahu tujuan Allah agar kita amal biar dia kita mengingat lagi Allah, berpulang kembali kepada Allah, sama-sama kemudian berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana ya Allah ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah zalim pada diri kami, wa lam taghfir lana, jika Engkau tak mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, maka jadilah kami orang-orang yang merugi. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkan kami ya Allah, ampunkan segala dosa kami ya Allah, ampunkan salah silap dan maksiat kami ya Allah, ampunkan hari ini orang yang dulu di samping kanan kiri kami ya Allah, orang yang pernah menolong dan membantu perjuangan kami ya Allah, orang yang pernah berbuat baik dan berjasa dalam hidup kami ya Allah. Ampunkan juga orang yang selama ini menggosipkan, memfitnah kami ya Allah, menghina kami ya Allah, dan pernah berbuat jahat pada kami ya Allah. Ampunkan semua orang yang pernah kami kenal ya Allah, yang belum kami kenal dan yang akan kami kenal ya Allah. Ampunkan semua orang yang ada di masjid Nurul Iman ini ya Allah. Ampunkan semua dosa orang yang hadir mengikuti sholat tarawih, mengikuti sholat isya, mendengarkan ceramah pengajian di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, melalui keberkahan majelis ilmu, melalui keberkahan pengajian malam ini ya Allah, kami mohon padamu ya Allah,
Kalau tidak ada, kami meminta kepada siapa lagi ya Allah? Kami yakin dan kami pelajari malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak bintang di langit. Malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak bumi di lautan. Malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak pasir di seluruh pantai. Malaikat Jibril sanggup menghitung seberapa banyak daun yang ada di pepohonan. Tapi malaikat Jibril tidak sanggup menghitung seberapa banyak pahala orang yang hadir di majelis ilmu pengajian malam ini ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya ya Allah. Wanita itu telah berkorban nyawa, wanita itu telah melahirkan kami hingga bayang rahimnya, tumpah darahnya, bercucuran air matanya, menahan sakit dan derita. Itulah ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan makanan minuman kami. Ampunkan ibu yang tidak pernah dalam tidurnya karena mendapat tidur kami. Ampunkan ibu yang selalu merepek karena kasih sayangnya ya Allah. Ampunkan ibu yang selalu menahan untuk beli baju baru. Ia tahan semua keinginannya untuk beli sepatu baru, untuk beli emas. Ia tahan semua karena mengabulkan apa yang kami minta ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan pula seorang lelaki yang nama kami dibintikan dengan namanya ya Allah. Itulah ayah kami ya Allah. Ampunkan ayah ya Allah, lelaki yang mengajarkan kami kalimat tauhid la ilaha illallah. Kami laki-laki diajarkan, kami perempuan diiqamahkan dengan kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah. Dengannya kami kenal Engkau adalah Tuhan kami. Dengannya kami kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi ya Allah. Ampunkan ayah yang kami sering salah paham dengannya, yang selalu nampak cuek dan tak peduli pada hatinya selalu memikirkan kami anaknya. Ampunkan ayah yang selalu bertanya kabar melalui teleponnya saat ibu, yang selalu memberikan uang saku melalui teleponnya tangan ibu. Ampunkan ayah yang selalu menyembunyikan segala problem dan masalahnya, yang selalu menyembunyikan segala sakitnya. Ia tak pernah ceritakan keluh kesahnya, ia simpan semuanya dalam diamnya. Ia hanya mengadu padamu ya Allah. Ya Allah, ampunkan ayah dan ibu yang bahkan rela mengutang demi anak-anaknya, yang bahkan rela mengambil jalan yang haram untuk anak-anaknya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Arhamar-Rahimin, jika hari ini orang tua kami sakit sempurna ya Allah, jika hari ini mereka susah mudahan ya Allah, jika hari ini mereka sungguh berikan kemudahan ya Allah, jika hari ini mereka seperti lapangkan ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Allah, berkahkan umur dan panjang itu ya Allah. Ya Allah, jika Engkau hendak ambil nyawanya, belum sanggup kami membayangkan saat tubuhnya lagi dapat bergerak, saat matanya tak lagi dapat terbuka, saat tangannya tak lagi dapat menghapus air mata, saat tak ada lagi nasihat merepekkannya. Belum sanggup kami membayangkan saat pulang dari sini kami ketemu mereka semua terbunuh ragu, diselimuti dengan kain kafan, hidupnya dengan nafas. Ya Allah, jika Engkau hendak ambil nyawanya, apa daya kami ya Allah, Engkau yang maha kuasa. Tapi kami memohon padamu ya Allah, kalau tidak kepadamu kami meminta kepada siapa lagi ya Allah. Sesuai dengan firman-Mu yang sering kami baca, Iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami memohon, hanya padamu kami meminta ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika Engkau hendak ambil nyawanya, tolong ampunkan urusan ini ya Allah. Jangan sampai saya Allah itu periksanya ya Allah. Saya ingin mereka sebagaimana dulu kepada kami ketika kami sakit. Saya ingin mereka sebagaimana dulu menjadikan tubuhnya mereka sebagai selimut yang tak rela satunya maupun bagi kami ya Allah. Saya ingin mereka sebagaimana dulu mengantarkan kami berangkat ke sekolah di depan
izinkan kami menjadi anak yang berbakti ya Allah. Izinkan kami menjadi anak yang selalu mendoakan mereka ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ampunkan kuburnya ya Allah, ringankan siksanya ya Allah, muliakan dia ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, masukkan dia dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma rabbana nawwir qulubana wa nawwir quluba walidina wa akhbarna bi nuril iman wa bi nuril islam wa bi nuril ihsan kama rawatna bi syamsi wal qamari abadan abada. Allahumma inna nas'aluka Allah, nas'aluka Allah ya Allah. Allahumma ansur bi nusra muslimin fi ayyi makan خاصة بقرآننا هذا ويراد تنظيما يا الله. Ya Allah, kuatkan kami ya Allah. Kami tak minta padamu sudah dicobaan ini, kami tak minta padamu sudah dicukupkan ujian dan cobaan ini ya Allah. Engkau ambil semua sesuai dengan firman-Mu ya Allah. Kebun yang kami punya Engkau ambil, harta yang kami miliki Engkau ambil, semua baik ya Allah. Engkau ambil, kami tak minta apa-apa ya Allah. Kami tak minta padamu sudahi cobaan ini, yang kami minta hanya satu ya Allah. Kuatkan kami ya Allah, agar kami kuat, agar kami sanggup dan mampu menghadapi segala ujian dan cobaan yang Engkau berikan ini ya Allah. Ampunkan dosa kami di masa lalu ya Allah. Ampunkan salah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا رحيم. اللهم اجعل آخر كلامنا يا الله jadikan akhir kalam kami berakhir dari dunia ini dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. دعونا فيها سبحانك اللهم وتحياهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.